Aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA berlangsung di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu, mempertanyakan dan mendesak terdakwa diduga kasus pelecehan seksual JEP untuk segera ditahan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berdialog dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Supriyanto SHMH. Aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA berlangsung damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu. Aksi damai ini dilakukan untuk mempertanyakan sekaligus mendesak agar terdakwa JEP dugaan kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu segera dilakukan penahanan. Dalam orasinya, para penggelar aksi meminta pihak hakim dan jaksa tidak main-main dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hukum seberat-beratnya, hukum seumur hidup atau mati. Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Aris Merdeka Sirait meminta hakim dan jaksa jangan sampai meloloskan terdakwa dan lindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada kegiatan aksi damai ini, rombongan penggelar aksi sempat diterima dan berdialog dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dr. Supriyanto SHMH. Kajari Batu memberikan apresiasi atas gerakan kemanusiaan mengawal kasus dan juga para korban dan Kejari Batu berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Tetapi untuk kuasa menahan JEP sudah bukan wewenang kejaksaan melainkan majelis hakim atau pengadilan. Saya mendapat pencerahan mengapa tadi saat substansinya mengapa saudara Julianto tidak ditahan. Nah ternyata kan ini dilimpahkan ke Kejari Batu ini atas pemeriksaan dari Kejati Jawa Timur. Sehingga Kejati Batu itu mendapatkan tugas untuk membentuk tim jaksa penuntut umum yang terdiri hampir 10 orang itu. Dan alasan yang diberikan mulai dari penyidik sampai ke Kejati dan sebagainya itu karena Julianto itu kooperatif dan dipanggil sesaat-saat dan menjamin untuk tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Itu dilakukan oleh saudara Julianto sampai pada pelimpahan. Pada saat pelimpahan itu juga Kejari Batu juga memenuhi kriteria itu untuk tidak untuk kooperatif bisa dihadirkan setiap saat. Tetapi setelah hanya 1 minggu itu sudah langsung ada dakwaan sehingga langsung dilimpahkanlah oleh Kejari Batu dengan tim JPU dan sebagainya. Sehingga minggu lalu itu tanpa harus menghadirkan lagi dia di sini kooperatif atau tidak kooperatif, tapi dia juga langsung menjadi terdakwa. Iwan Hikmawan melaporkan. Terdampak cuaca, biaya perawatan tanaman apel semakin besar, khususnya untuk obat-obatan berdampak pada kurang maksimalnya perawatan. Kondisi mengakibatkan banyak pohon apel dalam kondisi kurang perawatan dan terkesan dibiarkan. Hal ini juga diperparah dengan harga jual yang masih rendah. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel di kawasan Tulurrejo, Bumi Aji, Kota Batu. Tanaman apel jenis Ana dan mana lagi banyak ditanam. Hanya saja akibat tingginya biaya perawatan, banyak terlihat pohon apel yang kurang perawatan dan terkesan dibiarkan apa adanya. Tidak hanya itu, serangan hama penyakit busuk buah yang diakibatkan jamur Glusporium sp ini masih banyak terjadi sehingga berdampak menurunnya volume hasil panen dan juga kualitas buah apel. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat khususnya untuk obat-obatan yang semakin mahal. Kondisi ini terbalik dengan harga jual apel yang masih rendah di tingkat petani. Saat ini harga apel jenis Ana di kisaran Rp4.000 per kilogram dan mana lagi di kisaran Rp6.000 per kilogramnya. Padahal menurut petani, harga ideal apel di tingkat petani di kisaran 10 ribuan untuk bisa mengembalikan biaya produksi. Menurut salah seorang petani menjelaskan, akibat faktor cuaca, biaya perawatan semakin meningkat dan bunga apel sering mengalami kerontokan dan apel terserang hama penyakit sehingga berpengaruh pada volume hasil panen. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulurrejo, Bumi Aji yang stok apel siap panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen, serta di lokasi lainnya terlihat cukup banyak apel yang rusak, terserang busuk buah dan sulit untuk diobati, sehingga membusuk dan rontok akibat serangan lalat buah, faktor hujan dan juga kabut. Harganya termasuk merosot Pak sekarang. Yang baik itu 7.000. Apel apa itu Pak yang 7.000? Mana jenis? lagi itu? Mana lagi? Kalau Ana? Ana 4.000, 5.000 itu. 45.000 Iya. Pak. Sejak kapan itu Pak harganya turun?
Ya mulai itu Pak, ya, hampir 3 bulan harganya menetap nggak bisa naik gitu. Nggak bisa naik Pak Iya. ya. Padahal dulu pernah ya kondisi berkurang apelnya, tapi harga Iya, kondisinya waktu itu kan apel termasuk berkurang Pak ini. ya, heeh. Nggak begitu banyak Tapi- keluarnya dari kebun itu. Iya, peminatnya yang kurang apa gimana Pak? Ya Daya beli? kemungkinan dari segi keuangan itu. Ya daya beli masyarakat berarti Pak ya. Daya belinya turun sekali, jadi ya walaupun pengiriman di jalan itu semua Jarang macet, iya, macet Pak iya. ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah program vaksin 1 dan 2, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan Kota Batu menyelenggarakan program vaksin ketiga atau vaksin booster. Saat ini vaksin booster sudah untuk masyarakat umum dan dilaksanakan di beberapa tempat. Salah satunya di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Batu. Pemberian vaksin booster pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Batu. Pemberian vaksin booster pertama ini untuk jajaran Forkopimda, Kepala SKPD dan ASN di lingkungan Pemkot Batu dan kepada warga masyarakat lansia atau kelompok yang rentan dan penderita komorbid dengan jenis vaksin AstraZeneca dan Pfizer maupun Moderna. Pemberian vaksin ketiga atau vaksin booster ini berdasarkan instruksi pemerintah pusat dengan kriteria diberikan kepada kabupaten dan kota yang pencapaian dosis pertama sudah 70% dan dosis kedua 60%. Penerima vaksin booster ini diperuntukkan untuk warga berusia di atas 18 tahun dengan jangka waktu vaksin kedua sudah 6 bulanan. Saat ini pemberian vaksin ketiga atau booster sudah untuk masyarakat umum atau kelompok yang rentan seperti lansia maupun penderita komorbid untuk memantapkan perlindungan dari paparan COVID-19. Seperti yang terlihat di Gedung Geraha Pancasila, Balai Among Tani Kota Batu, setiap hari menyelenggarakan pemberian vaksin booster untuk masyarakat dengan jumlah 300 orang setiap harinya dengan vaksin diantaranya AstraZeneca dan Sinovac. Menurut salah seorang warga menerima vaksin booster ini memberikan apresiasi positif dengan kegiatan vaksinasi booster dan mengajak warga masyarakat untuk ikut mensukseskan program vaksinasi booster dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi terlihat para peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara dan masyarakat umum mengikuti kegiatan penyuntikan vaksin booster di Geraha Pancasila. Proses vaksin ketiga ini tidak jauh berbeda dengan vaksin 1 dan 2, di mana sebelum penyuntikan vaksin terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Harapannya tetap memakai protokol kesehatan, karena masyarakat itu sepertinya ingin selalu berkerumun itu, mobilitas itu terutama, ya Pak ya. Kalau pakai masker itu ya banyak, tapi kadang-kadang banyak yang lupa ke masjid terutama itu. Bapaknya sering sama harus ya, gitu ya. Terus jaga jarak, terus cuci tangan, pakai sabun itu. Jadi protokol kesehatan tetap harus. Ya, tetap harus Pak. Harus. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Jembatan baru Telogomas yang menghubungkan wilayah Telogomas dengan Tunggul Wulung Kamis siang resmi dibuka dan dilintasi kendaraan. Kehadiran jembatan Telogomas diharapkan dapat mengurangi kemacetan di wilayah MT Haryono, Kota Malang. Jembatan baru Telogomas resmi dibuka dan dilintasi oleh kendaraan setelah Wali Kota Malang meresmikan jembatan tersebut pada Kamis siang. Jembatan yang dibangun pada tahun 2021 lalu, pembangunannya rampung pada Januari lalu dan saat ini sudah dibuka untuk dilintasi oleh kendaraan. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa setelah dibukanya jembatan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi terkait pemasangan rambu lalu lintas di jembatan Telogomas. Wali Kota juga berharap dengan dibukanya jembatan Telogomas nantinya dapat menguatkan pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Malang. Satu berkaitan dengan pemasangan alat ketip, ya. Jadi sini harus ada rambu-rambu hati-hati. Yang kedua, ini masih belum ada putus-putus, tapi masih nyambung. Ya, kami sudah instruksikan pada Dinas Perhubungan untuk diberi pemutusan sana yang sehingga orang bisa ini dari sini tidak garis lurus tapi pemutusan. Ada lagi yang perlu nanti ada penyempurnaan. Mudah-mudahan nanti belok sana itu akan lebih kita bisa perluas sehingga tidak nanti ngerti gini tapi akan agak landai yang sehingga harapannya pengguna jalan semakin hari semakin
bisa menikmati jembatan Telogomas ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita untuk apa? Sektor ekonomi kita semakin bisa tumbuh bagus berseiring dengan rebound ya ekonomi di tahun 2022 dan optimisme kita di tahun 2023 nanti akan lonjakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Malang. Sementara warga yang melintas di atas jembatan tersebut mengaku senang karena dibukanya jembatan tersebut mempercepat akses jalan dari Telogomas ke wilayah Tunggul Wulung maupun wilayah Kabupaten Malang seperti Karangploso. Khairul Anam, salah satu warga, mengaku senang karena selama ini jika ingin berpergian dari Telogomas ke Tunggul Wulung maupun sebaliknya, dirinya harus berputar jauh melewati Soekarno-Hatta. Dengan kehadiran jembatan Telogomas tersebut bisa memperpendek jarak. Dibukanya jembatan Telogomas merupakan salah satu solusi dalam mengurai kemacetan di wilayah Jalan MT Haryono yang kerap terjadi kemacetan di pagi dan sore hari atau di saat hari libur. Kampanye biar gak munyer Pak, biar gak munyer ambil orderan di Tegal Bondo. Oh, biasanya sebelum ada jembatan ini biasanya panjenengan lewat mana saja? Munyer Pak. Lewat jembatan Sekaling ya? Iya. Berarti dibukanya jembatan ini mempercepat akses jalan Mas ya? Iya Pak. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, mengawali penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Kamis siang resmi melaunching SPPT PBB tahun 2022. Diharapkan dengan dilaunchingnya SPPT PBB, target penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp606 miliar dapat tercapai. Bersama Ketua Tim Penggerak PKK. Launching surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB tahun 2022 berlangsung di Jalan Saksofon Tunggul Wulung, Kota Malang, di mana acara tersebut berbarengan dengan launching jembatan Telogomas dan 3 SMP baru di Kota Malang. Selain launching SPPT PBB tahun 2022, Bapenda juga meluncurkan sebuah aplikasi, yakni aplikasi Persada. Aplikasi Persada merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap penerimaan pajak yang dibayarkan konsumen melalui pengelola hotel maupun restoran. Dalam acara tersebut, Forkopimda Kota Malang resmi melaunching SPPT PBB tahun 2022, jembatan Telogomas dan 3 bangunan baru SMP di Kota Malang dengan ditandai penekanan tombol. Kepala Bapenda Kota Malang secara resmi menyerahkan SPPT PBB kepada Ketua Pokmas Kota Malang. Selain menyerahkan SPPT PBB dari Bapenda kepada Ketua Pokmas, Wali Kota Malang bersama Wakil Wali Kota Malang resmi mengawali pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2022 dengan melakukan pembayaran PBB di Bank Jatim dan loket pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Bapenda Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sadar membayar pajak, karena dengan membayar pajak dapat mendukung pembangunan di Kota Malang. Kesadaran membayar pajak menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Karena pembangunan di Kota Malang ini juga karena para bapak, ibu, dan saudara sekalian sadar membayar pajak. Ada 3 sekolah, ada 1 jembatan, dan banyak pembangunan di sektor lain, belanja modal maupun belanja barang dan belanja yang lainnya adalah karena kontribusi masyarakat. Maka perlu saya sampaikan bahwa bangunan ini uang dari masyarakat kami serahkan pada masyarakat, artinya bahwa kami hanya mengkoordinir saja. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih pada seluruh masyarakat Bumi Arema yang saya cintai. Ada beberapa agenda juga yang nanti mudah-mudahan tahun 2022 ini akan kita bisa resmikan, dan ada terobosan-terobosan baru juga. Itu adalah kesadaran masyarakat berkaitan dengan sadar membayar pajak dan kepatuhan-kepatuhan yang lain. Sementara Kepala Bapenda Kota Malang Handi Prianto mengatakan launching SPPT PBB berbarengan dengan jembatan Telogomas dan 3 sekolah di Kota Malang. Selain itu, Bapenda Kota Malang juga melaunching aplikasi Persada yang berbasis web dan Android. Aplikasi Persada diluncurkan untuk memberikan pengawasan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang yang dibayarkan konsumen kepada pengelola dan selanjutnya diteruskan ke kas daerah. Diharapkan dengan adanya aplikasi Persada, adanya kenaikan dalam penerimaan pajak sehingga target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp606 miliar bisa tercapai. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kota Malang, salah satunya PBB, ya gunanya untuk ini, untuk pembangunan di Kota Malang yang pagi ini salah satu yang diresmikan, ya
yaitu jembatan Tlogomas dan pembangunan SMP 282930. Jadi kemudahannya sendiri apa persadaran? Aplikasi Persada ini aplikasi berbasis web dan Android. Jadi untuk memastikan pajak resto, pajak hotel yang dititipkan dari konsumen ya. Jadi pengelola itu kan hanya menerima menampung saja. Terus selanjutnya dibayar ke kas daerah. Nah kadang-kadang kalau manual kan karena self assessment, ini itu kan tidak pas kan. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, seluruh konsumen atau klien dari wajib pajak itu bisa sampai di kas daerah. Karena dengan kita tanamkan aplikasi Persada, di Bapenda ada control room yang bisa memonitoring pergerakan pajak itu secara real time. Sehingga berapa pajak yang dibayarkan, yang dititipkan di hotel, resto, kemudian hiburan tadi bisa terdeteksi, termonitor sebagai alat pembanding. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Bekerjasama dengan Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya, menggelar sosialisasi program mengungkapkan sukarela mengusung tema Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya atau FKWTMR, menggelar sosialisasi program pengungkapan sukarela. Kegiatan mengusung tema Bersama Membangun Negeri dengan PPS Pulihkan Ekonomi ini diikuti oleh 13 organisasi komunitas FKWTMR. Selasa 22 Februari 2022 bertempat di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Jatim Pajak 3 Agustin Vita Avantin menyampaikan PPS telah resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022. Program yang didasarkan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK 03/2021 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan perpajakan yang belum dipenuhi melalui pelaporan harta secara sukarela. Ini adalah harapan kita. Kita diketuk, apa yang kita lakukan? Negara butuh dana. Namun dana ini juga harus proporsional. Dikolek dari mereka yang punya penghasilan, yang mereka punya aset. PPS singkatannya Program Pengungkapan Sukarela. Namun ada yang bilang PPS itu program peduli sesama. Karena apa Bapak Ibu? Kita lagi butuh vaksin. Kita butuh booster. Itu uangnya dibeli dari mana? Dari pajak yang Anda bayar. Dari pajak yang kita kumpulkan. Itu untuk kita semua bisa keluar dari pandemik. Sementara itu Wakil Ketua FKWTMR Sucipto Gunawan menambahkan bahwa sejatinya FKWTMR telah bekerja sama dengan pajak sejak 2009. FKWTMR juga mendukung program pajak sosialisasi pada program Tax Amnesty 2016 dan PPS 2022 saat ini. Perlu kami informasikan bahwa program kerjasama ini sudah kami laksanakan beberapa kali, antara lain program Sunset Policy 2008, program Tax Amnesty 2016, dan hari ini program pengungkapan sukarela disingkat PPS. Event ini diselenggarakan secara offline dan online via Zoom. Kami berharap dengan adanya sosialisasi PPS ini, masyarakat Malang Raya bisa mendukung dan memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan dialog dengan narasumber 1, Heru Pamungkas Wibowo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jatim 3. Narasumber 2, Muhammad Naim Amali, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, dengan moderator Agus Mulyono, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidik DJP Jawa Timur 3. Tim Liputan Batu TV melaporkan.